Siang semua, apa kabar? Suara saya bisa terdengar ya? Selamat siang, Miranda. Selamat siang, puji Tuhan. Kita semua bersuka cita karena kita semua masih diberikan waktunya di mana kita bisa sama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan yang pasti di masa work from home ini kita semua memerlukan terus dan menerus akan firman-Nya. Dan kalau kita boleh mengingat sedikit dari pelajaran kita yang lalu mengenai mendapatkan tanda Yunus dan juga berhubungan dengan pengorbanan Yesus dan juga dengan baptisan. Untuk itu, sebelum kita memulai di hari ini, kami mengajak teman-teman, keluarga untuk mempersiapkan Alkitab kita masing-masing. Agar supaya di dalam kita mengkaji firman-Nya, mengenalnya, kita dapat membaca dari Alkitab kita masing-masing. Dan untuk tidak memperlambat, kita akan segera masuk di dalam doa buka yang akan dipimpin oleh Bapak Indra Koroh. Silakan. Terima kasih Bu Miranda. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Allah Maha Besar, Allah yang begitu besar, perlindungannya bagi kami. Kami mengucapkan syukur ya Tuhan atas segala berkat yang Tuhan telah berikan sampai pada saat ini. Kami boleh dalam keadaan sehat. Kami masih dalam keadaan yang dapat melakukan kegiatan dengan baik, di mana kami akan menggunakan berkat yang limpah yang Kau telah berikan bagi kami untuk meluangkan waktu kami untuk mempelajari firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Pendeta Roy. Biarlah Engkau memberkati Pendeta Roy agar boleh menuntun kami dalam mempelajari firman Tuhan, agar kami boleh lebih mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi kami lakukan, dan kami boleh merubah tabiat kami untuk lebih setia kepada Tuhan. Kami juga berdoa agar fasilitas yang akan digunakan dalam melakukan kegiatan ini atau pelajaran Alkitab ini seperti Wi-Fi dan internet, agar itu semua boleh berjalan dengan baik, boleh Engkau lancarkan sehingga pelajaran ini tidak terganggu dan kami boleh mendapatkan firman Tuhan yang tentunya juga dipimpin oleh Roh Kudus. Kau juga berkati saudara-saudara kami mungkin yang masih dalam proses untuk bergabung bersama kami, agar mereka boleh mendapatkan berkat yang limpah dari pelajaran ini. Mohon ampun saudara-saudara yang begitu banyak Tuhan, kami doakan pelajaran ini di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Menebus kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Indra. Pastor Roy, sudah boleh segera dimulai? Shalom kepada saudara-saudara sekalian yang masih rindu untuk mempelajari firman Tuhan. Ya, saudara-saudara, di tengah-tengah keadaan yang sangat menggelisahkan, menakutkan, bisa dibilang, saudara-saudara memberikan satu inspirasi karena terus rindu dan haus untuk mempelajari firman Tuhan. Ya, baiklah, tanpa banyak membuang waktu, mari kita akan membuka Alkitab kita. Saya secara khusus sudah minta untuk tidak ditampilkan ayatnya lagi, saudara-saudara, untuk beberapa alasan yang baik. Ya, yaitu yang pertama, supaya saudara ada Alkitab di tangan saudara saat ini, ya, baik di handphone saudara ataupun dalam bentuk buku, silakan, ataupun di laptop saudara, silakan, ya, supaya kita bisa tetap terus dengan semangat mempelajari Alkitab, ya, supaya saudara juga cek, jangan-jangan ayat yang dibaca tidak sama, ya, bisa saja. Mari kita tunduk kepala sekali lagi untuk memohon hadirat Tuhan dan berkat Tuhan bersama dengan kita. Ya Tuhan Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur karena kami masih boleh berkumpul, berbakti, beribadah bersama-sama, walaupun hanya melalui Zoom, secara online, tapi kami yakin dan percaya, di mana 2-3 orang sepakat untuk memohon apa saja, Engkau akan mendengarkan doa kami. Kami yakin dan percaya akan janji-Mu ini Tuhan. Dan berkali-kali kami menuntut janji ini, bukan karena Engkau tidak mendengarkan doa, tetapi karena Engkau
suka agar kami datang memohon kepada Engkau. Bapa, berikan kami roh-Mu yang suci, sebagaimana Engkau janjikan, agar apapun yang kami baca, dengarkan, pada saat ini tidak akan lalu begitu saja, tapi boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan itu boleh mengubah kami, menguduskan hati kami, agar memiliki tabiat, karakter seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah saudara-saudara, pada saat ini saya ingin sekali lagi mengulangi apa yang sudah kita bicarakan, ya, yaitu kita sedang berulang kali membahas mengenai perumpamaan 5 anak darah yang bijaksana dan 5 anak darah yang bodoh. Ya, saudara-saudara, kita tahu inti daripada cerita ini sekarang. Saya harap sekarang saudara sudah hafal karena selalu diulang-ulang. Ya, ada 10 anak darah, 5 bijaksana, 5 bodoh, ya, yang sama-sama menanti pengantin datang. Tetapi waktu mereka menantikan pengantin itu datang, pengantin itu lama tidak datang-datang. Artinya di luar daripada prediksi mereka. Ya, kemudian mereka semua tertidur karena sudah lama menanti dan tentunya lelah, tapi pengantin tidak datang-datang. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, pengantin datang, song-songlah dia. Mempelai datang, song-songlah dia. Kemudian, 5 yang bijak dan 5 yang bodoh bangun. Dan ketika mereka bangun, mereka membereskan pelita mereka. Sesudah mereka membereskan pelita mereka, maka yang bodoh menyadari sesuatu hal. Pelajarannya jelas, saudara. Lalang atau gandum, bijaksana atau bodoh, tidak akan terlihat sampai seruan tengah malam itu datang. Dan waktu seruan tengah malam itu datang, mereka akan bangun. Sama-sama kelihatan ada revival dan reformation. Ada kebangunan rohani dan ada perubahan untuk beberapa saat. Tetapi setelah beberapa waktu, maka minyak dari yang bodoh mulai kelihatan habis. Dan yang bodoh mulai menyadari bahwa ada persiapan yang kurang matang di dalam pihaknya. Dan ketika dia sadari itu, saudara-saudara, dia minta kepada yang bijaksana. Dia bilang, bagi dong sedikit dari minyaknya karena pelita kami hampir padam. Tetapi yang bijaksana bilang, maaf, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu juga. Maaf, tidak bisa dibagi. Bukan mereka itu pelit, tapi memang tidak bisa dibagi. Dan sesudah itu, disarankan oleh yang bijaksana, mending kamu pergi beli di penjual minyak. Sementara mereka pergi, datanglah mempelai itu, dan mereka yang sudah siap, yang bijaksana ini, sama-sama masuk ke ruang perjamuan nikah. Sesudah yang bodoh membeli minyak, mereka datang dan mengetuk pintu. Waktu pintu diketuk, jawaban dari dalam adalah, aku tidak mengenal kamu. Saudara-saudara, ini cerita yang kita sudah sangat kenali, berulang kali disampaikan. Ada beberapa poin yang sudah kita bahas, tapi poin yang paling penting adalah bahwa ada minyak yang lebih. Dan ini yang kita sudah bahas berkali-kali, ya, saudara-saudara. Dan saya nggak bosan untuk membahas. Minyak lebih itu artinya bijaksana. Orang yang bijaksana tahu mempersiapkan diri akan apa yang akan datang. Ya, ini yang disampaikan. Gunanya adalah dia tahu bagaimana menghadapi apa yang akan datang. Ini bukan cuma bijaksana secara rohani, tapi juga dia bijaksana secara intelek. Saudara, kalau saya dan saudara secara rohani adalah orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang tidak hanya memikirkan kehidupan yang sekarang di atas dunia, tapi juga kehidupan yang ada sesudah di atas dunia. Karena yang lebih penting dalam kehidupan ini adalah bukan apa kehidupan kita sekarang, tapi kehidupan kita nanti sesudah kehidupan yang sekarang. Itu yang lebih penting, saudara. Dan kita sudah lihat bagaimana yang bijaksana ini bisa memberikan kehidupan yang kekal kepada yang orang-orang yang disebut orang-orang yang bijaksana. Sekarang, saudara-saudara, berdasarkan konteksnya, yang disebut orang bijaksana dimulai di dalam konteks daripada perumpamaan ini, dan juga dalam pembicaraan ini, konteks dari pembicaraan ini adalah Yesus berbicara kepada murid-muridnya tentang akhir zaman. Mulai dari Matius 24 sampai Matius 25. Ya, saudara-saudara, dan bagi saya
seharusnya Matius 25 dimulai bukan dari perumpamaan ini, tapi dari Matius 24 ayat 45 sampai 51, yaitu perumpamaan tentang hamba yang bijaksana, setia dan bijaksana, dengan perumpamaan tentang hamba yang jahat. Saudara-saudara, mari kita pergi ke sana supaya kita lihat konteksnya yang langsung. Apa artinya orang yang bijaksana dari awalnya? Mari kita lihat ya, di dalam Matius 24 ayat 45 sampai 51, firman Tuhan berkata, siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Ya, yang diangkat oleh Tuhannya untuk memberikan makanan pada waktunya. Ya, saudara-saudara, hamba yang setia dan bijaksana diangkat oleh tuannya untuk memberikan makanan pada waktunya. Disebutkan di sini, ya, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Ya, ayat 46, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saudara dengarkan, berdasarkan konteks langsung daripada cerita 10 anak darah yang bijaksana dan yang bodoh, berdasarkan konteks langsungnya, maka yang bijaksana adalah orang yang setia memberikan makanan pada waktunya. Itulah orang yang bijaksana, saudara. Dia tahu apa makanan sesuai dengan waktu. Kalau pagi hari, dia tahu makanan apa yang cocok pagi hari. Waktu tengah hari, makanan apa yang cocok waktu tengah hari. Dan pada malam hari, sore hari, makanan apa yang cocok pada sore atau pada malam hari. Saudara, inilah hamba yang setia dan bijaksana. Yang Tuhan mau bukan cuma seorang hamba ya yang setia, tapi juga seorang hamba yang bijaksana. Dan dari perumpamaan itu jelas bahwa hamba yang bijaksana adalah hamba yang menantikan kedatangan Yesus, yang tidak berkata bahwa Yesus masih lama akan datang. Tapi hamba yang jahat, dia mulai jadi jahat ketika dia berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Saudara, saya dan saudara adalah orang yang menantikan kedatangan Mesias yang kedua kali, Yesus yang kedua kali. Semua umat Tuhan, baik di perjanjian lama, perjanjian baru, dan di zaman kita, di akhir zaman ini, adalah orang-orang yang disebutkan sebagai orang yang menantikan kedatangan Mesias. Entah itu yang pertama, buat orang yang hidup di zaman perjanjian lama, dan orang yang hidup di perjanjian baru, mereka menantikan kedatangan Mesias kali yang kedua. Ya, dan kita juga seperti itu saat ini. Kita adalah orang-orang yang menantikan kedatangan Mesias. Dan kalau kita tidak mau bahwa Yesus atau Mesias itu segera akan datang, maka kita ini adalah hamba yang jahat. Alkitab yang bilang, bukan saya yang bilang. Kalau saudara tidak peduli dengan kedatangan Yesus yang kedua kali, Alkitab bilang, saudara dan saya adalah hamba yang jahat. Mengapa? Mengapa kita disebut hamba yang jahat kalau kita tidak percaya bahwa Yesus akan segera datang? Dan ini adalah makanan pada waktunya. Makanan pada waktunya. Orang bijaksana tahu memberikan makanan pada waktunya. Apa makanan pada waktunya? Yesus segera mau datang. Itu yang harus disampaikan. Itu makanan yang harus diberikan kepada dunia ini. Saudara, mari kita lihat di dalam 2 Petrus 3 ayat 3. Ketika kita tidak mau untuk menyampaikan bahwa Yesus akan datang, apa yang terjadi? Di dalam 2 Petrus 3 ayat 3. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari terakhir, pada hari-hari zaman akhir,
akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya. Saudara, dengarkan. Di akhir zaman katanya akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya. Dan orang-orang yang mengejek-ngejek ini dideskripsikan, digambarkan, yaitu orang-orang yang hidup menuruti apa katanya? Hawa nafsunya. Kalau saudara masih ingat pelajaran kita mengatakan bahwa orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya adalah orang-orang yang bodoh karena mereka hidup berdasarkan daging. Ya, tidak berdasarkan roh. Orang yang bijaksana hidup berdasarkan roh. Saudara lihat ayat 4. Ayat 4 mengatakan apa? Apa ejekan mereka? Ejekan mereka adalah, ya saudaraku, di manakah janji kedatangan itu? Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Saudara dengarkan. Dengarkan baik-baik. Ya, firman Tuhan bilang, di akhir zaman akan ada pengejek-pengejek. Mereka mengatakan di mana janji kedatangan Yesus itu. Ini bukan orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana, orang yang menantikan kedatangan Mesias. Saudara, ini adalah orang yang bodoh kalau tidak mau menantikan kedatangan Yesus. Saudaraku, sesudah orang yang menantikan kedatangan Yesus, kita tiba di perumpamaan 10 anak darah. Sama-sama menantikan kedatangan Yesus. Namun, dan sama-sama tertidur karena pengantinnya lama tidak datang. Saudara, begitu banyak orang yang bilang dari saya kecil, kakek saya sudah katakan Tuhan Yesus mau datang. Sekarang saya sudah besar, ya, sudah jadi kakek-kakek, mana Tuhan Yesus itu? Saudara, jangan sampai saudara menjadi hamba yang jahat, ya, karena hamba yang jahat tidak akan siap waktu Yesus datang kedua kali karena dia tidak menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara, dengarkan, ya. Yang benar adalah semua saya dan saudara harus menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, kedatangan Mesias itu. Semua umat Tuhan menantikan kedatangan Mesias. Kalau kita tidak menantikan kedatangan Mesias, itu artinya saudara dan saya tidak mengasihi Dia. Mengapa saya bilang begitu? Karena kalau kita mengasihi seseorang yang kita kasihi, kita mau dia datang. Kita mau selalu bertemu dengan dia, berbicara dengan dia, dan bersama-sama dengan dia. Yesus bilang di dalam Yohanes 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara dengarkan, Yesus sangat rindu untuk segera datang. Namun, dia belum datang oleh sebab saya dan saudara belum bertobat. Bukan karena dia lalai menepati janjinya. Ya, 2 Petrus 3 ayat 9 mengatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Saudara dengarkan kenapa Tuhan belum datang? Oleh karena Tuhan sabar terhadap saya dan saudara. Kenapa? Ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki. Supaya jangan ada orang yang binasa. Tetapi supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan belum datang bukan karena dia lalai menepati janjinya. Tetapi karena dia tidak menghendaki saya dan saudara binasa. Karena kita yang belum siap. Dengarkan, itu alasannya. Jadi jangan persalahkan Tuhan kalau dia belum apa? Kalau dia belum datang. Tapi
Karena banyak dari saya dan saudara masih terus melawan bisikan Roh Kudus untuk bertobat, untuk meninggalkan dosa, untuk melepaskan diri dari dosa. Kita masih belum mau sungguh-sungguh, saudara. Itu alasannya. Nah, sekarang ketika umat-umat Tuhan ini sudah ada di perumpamaan yang kedua, ya, perumpamaan-perumpamaan ini bukan paralel, saudara, ya, bukan hanya paralel. Saya harus bilang bukan hanya paralel, tapi perumpamaan-perumpamaan ini adalah sifatnya progresif, ya, terus maju, ya, ada tahapannya. Sesudah umat-umat Tuhan ini menantikan kedatangan Yesus, terbagi dua mereka. Yang satu mau menantikan Yesus, yang satu tidak. Kemudian 5 yang bijaksana, 5 yang bodoh sama-sama menantikan kedatangan Yesus. Namun 5 dan ada yang bijaksana dan ada yang bodoh. Ya, sekarang apa yang membuat beda? Karena yang satu punya minyak yang lebih, yang satu tidak punya persediaan minyak yang lebih. Saudara, di dua pelajaran sebelumnya, kita belajar mengenai yang namanya pengadilan. Nah, pertanyaannya, di mana di dalam perumpamaan 10 anak darah ini ada pengadilan? Ya, di mana? Karena dari perumpamaan ini, sesudah seruan tengah malam, kemudian mereka bangun, terjadi kebangunan rohani. Tuhan mengatakan akan terjadi kebangunan rohani di antara umat Tuhan, tapi ada yang bodoh, ada yang bijaksana. Yang bijaksana, dia punya kebangunan rohani dan perubahan itu permanen, terus. Karena dia punya energi lebih. Sedangkan yang bodoh hanya sesaat. Ketika ada pembicara-pembicara yang luar biasa, mereka terbangun kerohaniannya. Tapi sesudah pembicara ini pergi, sesudah mereka kembali ke dalam kehidupan mereka yang biasa, mereka kembali lagi ke dalam kehidupan mereka yang semula sebelum revival atau reformasi itu terjadi. Ya, saudara-saudara, apa kita ini? Siapa kita ini? Yang bodoh atau yang bijaksana? Yang bijaksana akan terus mengalami kebangunan rohani. Dia tidak akan berhenti. Tapi yang bodoh enggak. Sekarang pertanyaannya, di mana di dalam perumpamaan ini ada yang namanya jelas kita bisa lihat bahwa sedang ada penghakiman. Satu, bahwa ada pemisahan. Kata pengadilan atau penghakiman dalam bahasa aslinya, bahasa Greek di Perjanjian Baru, mencerminkan pemisahan. Kenapa ada pengadilan? Karena Tuhan sedang memisahkan lalang dengan gandum. Tuhan sedang memisahkan yang bodoh dengan yang bijaksana. Pengadilan Tuhan untuk memisahkan. Ya, saudara-saudara, kenapa ada pengadilan untuk memisahkan? Jadi jelas, konsep pengadilan ada di dalam 4 perumpamaan Tuhan Yesus mengakhiri pembicaraan Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Ya, yang pertama itu adalah hamba yang jahat dan hamba yang setia dan bijaksana. Yang kedua, 5 anak darah yang bijaksana dan yang bodoh. Yang ketiga, hamba yang mendapatkan 5 talenta, mereka lipat gandakan talenta mereka, sedangkan yang dapat 1 talenta dia simpan. Ya, itu juga adalah suatu pemisahan. Dan yang terakhir, kambing dan domba, itu juga adalah suatu apa? Pemisahan. Dan saudara, kalau kita tahu awal daripada pembicaraan Tuhan Yesus di dalam Matius 24 ayat 4 dan 5 adalah Tuhan Yesus bilang, ketika murid-murid bertanya di dalam ayat 3, kapankah hal itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Maka Yesus memberikan jawaban. Di dalam ayat 4, jawab Yesus. Yesus menjawab pertanyaan mereka. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan sedikit orang. Betul? Tidak, saudara. Ayat itu bilang mereka akan menyesatkan banyak orang. Saudara, Tuhan Yesus bilang bahwa tanda yang terutama di akhir zaman akan ada penyesatan. Dan 4 perumpamaan ini memberikan kepada saya dan saudara di mana penyesatannya. Yang pertama, penyesatannya adalah ada hamba yang mengaku pengikut Yesus, tapi tidak mengasihi Yesus.
Kenapa? Karena dia tidak rindu untuk Yesus segera datang. Dia tidak rindu. Kalau saudara lihat semua penulis perjanjian baru, mereka sangat rindu agar Yesus segera datang. Rasul Paulus sangat rindu bahwa Yesus datang di zaman dia hidup. Itu sebabnya mereka dengan semangat pergi menginjil supaya Yesus bisa segera datang. Semua bersemangat. Rasul Paulus bilang di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan Allah kepadaku pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara dengarkan, orang-orang yang akan menerima mahkota kebenaran adalah orang-orang yang merindukan kedatangan Yesus. Tidak peduli Yesus datang atau tidak, tapi mereka merindukan kedatangan Yesus. Mengapa mereka rindu kedatangan Yesus? Bukan karena begitu banyak penderitaan di atas dunia ini. Bukan karena begitu banyak masalah di atas dunia ini. Betul, banyak masalah, ya, tapi bukan itu yang utama, saudara. Bukan karena ada kematian juga di atas dunia ini yang memisahkan kita dengan orang-orang yang kita kasihi. Bukan itu yang nomor satu. Tetapi yang nomor satu, karena mereka mengasihi Yesus. Itu sebabnya mereka rindu. Ya, tapi bagaimana saudara kita merindukan Yesus kalau kita tidak bicara dengan Dia? Saudara, kenapa saya dan saudara rindu dengan orang-orang yang kita kasihi? Oleh karena kita berbincang-bincang dengan mereka. Setiap hari kita merindukan kehadiran mereka. Tapi kalau kita lebih senang hiburan dunia berjam-jam dan tidak ambil waktu untuk berbicara dengan Tuhan Yesus, bagaimana mungkin kita bisa rindu? Kalau kita nyaman dengan dunia ini, ya, bagaimana kita bisa rindu dengan kedatangan Yesus? Rasul Paulus katakan, semua orang akan mendapatkan mahkota kebenaran, yaitu orang-orang yang merindukan kedatangan Yesus. Namun saya mau katakan yang lebih, saudara. Bahasa asli daripada kata merindukan itu adalah mengasihi. Mengasihi kedatangannya. Saudara dengarkan, saya dan saudara, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus, saya dan saudara mau dia segera datang. Mau dia segera datang. Tapi kalau kita nyaman dengan dunia ini, saudara, maka kita tidak rindu dia datang. Ada banyak hal yang positif dengan keadaan yang kita alami sekarang. Mengapa? Kenyamanan hidup bagi kita sebelum COVID-19 membuat kita sudah sangat terhanyut dengan dunia, sehingga kita tidak merindukan kedatangan Yesus. Ketika kita susah, baru kita mencari Dia. Tapi Tuhan pun, walaupun tahu kita ini sering tidak tulus kepada Dia, sering kita hanya datang berdoa sungguh-sungguh menangis ketika kita membutuhkan pertolongan dari Dia, ketika kita mentok kiri kanan, muka belakang, atas bawah, baru kita datang kepada Dia. Tapi Tuhan itu begitu luar biasa. Dia tetap terima kita, saudaraku. Luar biasa Tuhan kita. Ya, yang saya mau sampaikan, saudara, bahwa banyak dari antara saya dan saudara tanpa sadar sudah disesatkan. Disesatkan oleh setan. Disesatkan oleh diri sendiri, oleh keinginan daging. Menikmati dunia yang tidak memuaskan. Apa yang saya dan saudara cari di atas dunia? Apa? Apa gunanya kata Tuhan Yesus, kita memiliki seluruh dunia tapi kehilangan keselamatan? Tidak ada gunanya. Saudara, penyesatan yang berikutnya, sesudah kita percaya bahwa Yesus mau datang, dengan iman kita nunggu dan setia melakukan tugas supaya Dia boleh segera datang. Maka kita sekarang ada di perumpamaan yang kedua. Ya, perumpamaan menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Waktu kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, maka yang terjadi, Yesus lama datang. Yesus tidak segera datang. Pernahkah saudara berdoa dan merasa Tuhan tidak menjawab doa saudara? Pernahkah saudara menunggu? Pekerjaan menunggu itu sangat membosankan, sangat
melelahkan, tidak ada kepastian. Sama seperti sekarang, menunggu kapan diumumkan COVID sudah selesai. Semua orang tidak ada kepastian. Ada yang bilang nanti bulan Juni, ya bulan April sudah puncaknya, bulan Juni seharusnya sudah oke. Tapi itu pun tidak ada kepastian. Ada yang bilang bulan September, ada yang bilang bulan Desember. Kita tidak nyaman dengan keadaan menunggu dan tidak ada kepastian. Saudara, saya mau bilang, kedatangan Yesus itu pasti, bukan tidak pasti. Yang tidak pasti adalah apakah saya dan saudara siap untuk menerima kedatangannya? Apakah saya dan saudara rela untuk meninggalkan dosa-dosa sebelum dia datang? Itu yang tidak pasti. Nah, sekarang, saudara, sesudah kita menantikan kedatangannya yang kedua kali, ada yang minyaknya lebih, dan dia terus bersemangat untuk bekerja menyelesaikan pekerjaan Tuhan, dan Injil akan segera datang. Tapi ada yang letih lesu dan berhenti bekerja. Itulah yang bodoh. Itulah penyesatannya. Dan berikutnya, penyesatannya di antara 5 yang bodoh dan 5 yang bijaksana, yang berikutnya adalah 5 yang bodoh ini merasa mereka sudah cukup baik. Sudah cukup baik untuk mendapatkan kerajaan surga. Mereka punya kasih yang minimal. Kalau di gereja tidak mau mereka melakukan yang lebih. Itu bukan tugas saya. Itu tugas pendeta. Itu tugas ketua jemaat. Itu tugas dari pemimpin-pemimpin yang ada di jemaat. Saudara dengarkan. Orang yang punya minyak lebih rela melakukan yang lebih dari diharapkan. Bukan hanya 10%. Kalau dari segi perpuluhan dia akan berikan. Dia akan kasih juga persembahan yang sama dengan perpuluhan jumlahnya 10%. Bahkan dia bukan puas sesudah 1 tahun dia merasa bahwa Tuhan terus memberkati dia. Dia tahun depan akan meningkatkan dan terus meningkatkan. Saudara ada di kelas yang mana? Apakah saya dan saudara merasa puas bahwa kita sudah cukup baik jadi orang Kristen? Apakah saudara dan saya merasa bahwa kita sudah cukup melakukan hal yang terbaik untuk mendapatkan keselamatan? Saya mau memberikan suatu pengandaian di sini. Kalau saudara dibayar 1 miliar tiap bulan untuk masuk surga, apakah saudara akan lakukan segala sesuatu yang terbaik agar bisa masuk surga? Saudara, saya mau tanya. Kalau saudara dibayar 1 miliar supaya masuk surga, apakah saudara akan lakukan yang terbaik untuk masuk surga? Saya yakin banyak dari kita akan lakukan yang terbaik. Jangankan untuk masuk surga, hanya supaya dapat gaji 100 juta atau 1 miliar dalam 1 bulan, kita akan lakukan apa saja. Betul atau tidak, saudara? Maksudnya bukan yang melanggar hukum. Apa saja kita akan bangun tengah malam kalau itu diminta. Kita akan bangun jam 3 malam kalau kita ditelepon. Jam 5 pagi, jam 7 pagi, jam 9 pagi kita selalu siap. Kalau saudara dibayar 1 miliar. Tapi saya mau bilang, kalau kita rela melakukan apa saja untuk upah duniawi yang sifatnya sementara dan tidak juga memuaskan, tidak juga membahagiakan, memberikan kedamaian, tidak juga. Hanya menambah ego dan kesombongan diri. Saudara, saya mau bilang, adalah suatu kebodohan bagi saya dan saudara melalaikan keselamatan yang sudah diberikan kepada saya dan saudara secara cuma-cuma. Nilainya lebih daripada apa yang bisa didapatkan oleh seseorang yang paling kaya di atas dunia ini dengan kekayaannya. Dengarkan saudara, kalau saudara mau dibayar 1 miliar untuk supaya selamat, ya, kita akan lakukan. Tapi seorang yang bijaksana, saudara, dia melakukan segala sesuatu bukan karena upah, bukan, tapi karena kasih kepada Yesus yang sudah mati di kayu salib. Kalau kita melakukan segala sesuatu karena kasih, kita tidak akan pernah mau melakukan yang minimal.
Tidak, saudara. Kita akan lakukan yang lebih. Karena kita mengasihi Tuhan. Mengapa kita begitu susah untuk baca Alkitab? Mengapa kita begitu susah untuk berdoa? Mengapa kita begitu susah untuk bersaksi? Saudara, Tuhan Yesus harus turun dari surga yang nyaman, luar biasa, ke atas dunia yang penuh dengan dosa dan lahir di kandang binatang. Hanya untuk menyelamatkan saya dan saudara. Jadi misionaris. Jadi misionaris bagi saya dan saudara. Kita tidak bisa bayangkan penderitaannya di tempat yang sangat nyaman. Di surga, tidak ada orang yang mengucapkan kata-kata yang kasar di surga. Semuanya lemah lembut, semuanya halus. Tidak ada yang kasar, tidak ada orang yang pernah menyakiti. Tingkat kenyamanan surga di luar daripada imajinasi kita. Tapi dia tinggalkan surga untuk jadi misionaris. Hidup sebagai manusia dan bergaul dengan orang-orang kaya, punya kedudukan tinggi, orang-orang ternama, terkenal. Betul atau salah? Salah. Yesus bergaul dengan orang-orang yang tidak dipandang sebelah mata oleh dunia, oleh masyarakat. Orang-orang yang kalah dalam kehidupan. Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang hancur, orang-orang yang hina, orang-orang yang tidak sama sekali terpandang. Saudara, siapa yang bijaksana dan siapa yang bodoh? Yang ketiga, saudara, itulah yang memberikan kepada kita konsep penghakiman yang sesungguhnya. Perumpamaan yang ketiga, yaitu perumpamaan tentang talenta. Saya tidak akan baca ceritanya karena cukup panjang. Tapi saya yakin saudara dan saya tahu betul cerita ini. Di dalam perumpamaan yang ketiga jelas sekali bahwa ada penghakiman bagi umat-umat Tuhan, ya. Sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya. Dari 5 yang bijaksana ini, sesudah mereka lolos, ya, mereka orang yang siap, ya, mereka orang yang siap masuk ketika Tuhan Yesus datang. Mereka bisa selamat dan diangkat masuk ke dalam kerajaan surga, ke dalam perjamuan kawin dari anak domba. Kenapa mereka bisa lolos? Karena mereka sudah dihakimi dan dinyatakan benar. Dinyatakan benar. Saudara, kita semua akan menghadapi penghakiman. Mari kita baca di dalam 1 Petrus 4 ayat 17. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus 4 ayat 17, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai dari kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Saudara dengarkan bahwa penghakiman dimulai. Rasul Petrus katakan, ya, apa kira-kira yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Kisah pasal 24 ayat 25. Mari kita lihat. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah. Rasul Paulus berbicara juga mengenai penghakiman. Ya, penghakiman ini apa sebenarnya yang ajarkan? Tuhan Yesus berulang-ulang mengamarkan bahwa akan ada apa? Penghakiman. Contohnya di dalam Matius 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Saudara dengarkan, Yesus sendiri mengatakan bahwa akan ada penghakiman. Bagaimana dengan Yohanes 16 ayat 8? Yesus berbicara mengenai penghakiman. Rasul Petrus berbicara mengenai penghakiman. Rasul Paulus berbicara mengenai penghakiman. Rupanya mereka dapatkan dari Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang berbicara mengenai Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia akan dosa
kebenaran, dan penghakiman. Saudara dengarkan, konsep penghakiman ini terus dibicarakan. Di dalam Alkitab berulang-ulang akan ada penghakiman. Banyak orang berpikir bahwa penghakiman itu mengerikan. Tapi mari kita lihat di dalam Mazmur 17 ayat 2, firman Tuhan bilang, daripada mula kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Saudara dengarkan bahwa penghakiman Tuhan adalah penghakiman yang benar. Ya, penghakiman itu berasal dari Tuhan. Mengapa ada penghakiman? Mengapa ada penghakiman? Saudara-saudara, Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orangnya yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Yesaya 1 ayat 27. Alasan kenapa ada penghakiman? Oleh sebab Tuhan itu adil. Di dalam kehidupan ini, saudara-saudara, banyak orang yang bilang, kenapa Tuhan saya berdoa, tapi hidup saya kok menderita. Ada teman saya, saudara saya, dia nggak pernah berdoa, tapi kenapa hidupnya nyaman? Saudara, Tuhan itu adil. Tuhan tahu apa yang saudara dan saya lakukan buat dia. Dia tidak akan biarkan orang-orang yang setia kepada dia akan tidak mendapatkan keadilan. Akan ada keadilan pada akhir zaman untuk memberikan setiap orang sesuai dengan apa yang dia perbuat. Itu konsep Alkitab yang disampaikan. Mari kita lihat di dalam Wahyu 22 ayat 12. Di dalam Wahyu 22 ayat 12, mengapa harus ada penghakiman sebelum Yesus datang? Yesus sendiri memberikan jawabannya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Saudara dengarkan bahwa penghakiman diadakan untuk membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan apa? Dengan perbuatannya. Dengarkan sekarang, di dalam perumpamaan tentang talenta, disebutkan bahwa kepada satu orang diberikan 5 talenta, kepada hamba yang satu diberikan 2 talenta, kepada yang ketiga diberikan 1 talenta, dan yang 5 jadi 10 ketika dia usahakan, sementara yang 2 jadi 4. Apa pelajaran yang Tuhan mau sampaikan ketika Tuhan mempercayakan talenta? Talenta dalam bahasa aslinya adalah uang. Uang itu harus dikerjakan, ya. Uang itu harus dikerjakan. 5 yang diberikan oleh Tuhan harus diusahakan untuk dengan sekuat tenaga menghasilkan lagi 5. Tuhan memberikan 5 talenta, tapi Tuhan tidak mengharapkan saudara menghasilkan 6. Kepada orang yang diberikan 5, maka dia hanya dituntut untuk paling kurang dapat 5. Ya, dapat 5, saudara. Dengarkan, Tuhan kasih 5, Tuhan mengharapkan paling sedikit 5, tapi Tuhan juga adil karena Tuhan tidak mengharapkan dia mendapatkan lebih dari 5. Ya, yang 2 juga bekerja dengan setia, dan sesudah dia bekerja dengan setia, dia berhasil mendapatkan 2 lagi, jadi 4. Sekali lagi konsepnya, Tuhan tidak memberikan yang lebih. Orang yang bijaksana akan melakukan tugas yang Tuhan sudah berikan. Ya, dia bekerja dengan giat. Dengan bijaksana dia bekerja, akhirnya dia dapat 5 lagi. Membutuhkan kebijaksanaan untuk mengolah uang, untuk jadi bisnismen, ya, yang baik. Tetapi yang satu bukan bisnismen yang baik. Jadi saya mau bilang saudara, untuk masuk surga saudara harus jadi bisnismen. Bukan jadi pendeta, bukan jadi misionaris. Tapi jadi bisnismen. Ya, apa itu bisnismen? Orang yang mengusahakan dalam pengertian bahasa Inggris, orang yang mengusahakan satu usaha untuk mendapatkan uang. Tetapi bisnismen juga bisa berarti ya bisnisnya berhubungan dengan manusia untuk menyelamatkan manusia. Dengan kata lain, saudara, kita diberikan tanggung jawab untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Itu tugas saya dan saudara. Kita harus bekerja. Kita harus dengan setia melakukan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Supaya kita jadi hamba yang bijaksana. Hamba yang bijaksana, dia tidak hanya datang di gereja, duduk, diam, pulang.
dan memberikan persembahan. Tidak, saudara. Saya dan saudara harus bekerja. Sudahkah saudara bekerja? Sudahkah saudara membawa jiwa? Sudahkah kita ini punya hutang darah kepada Yesus? Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan saya dan saudara. Orang yang bijaksana dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Mereka bekerja dengan giat, dengan setia, dengan bijaksana, memberikan makanan pada waktunya, dan mengasihi Tuhan dengan sekuat tenaga, sangat merindukan Dia segera datang. Tapi orang yang bodoh tidak melakukan apa-apa, hidup diam manis di gereja, tidak berbuat apa-apa. Apakah saudara bijaksana? Apakah saudara bodoh? Tidak ada orang yang mau dibilang orang yang bodoh. Semua orang mau dibilang pintar. Ya, saudaraku, kalau kita pintar, waktunya sudah singkat, maka berdasarkan konteks ini, di penghakiman nanti, saya dan saudara akan dihakimi. Apa penghakimannya? Mana uang yang sudah kuberikan? Hamba yang bijaksana, hamba yang setia akan bilang, Tuhan, aku sudah mendapatkan 5, aku sudah bekerja, ini sekarang milikmu. Ini kukembalikan. Maka Tuhannya akan bilang, hai hamba yang setia, ya, engkau telah melakukan tugasmu dengan baik. Masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dengan kata lain, selamat. Apa yang menjadi penghakiman bagi saya dan saudara? Apa yang menjadi penghakiman bagi saya dan saudara adalah apa perbuatan kita bagi Tuhan. Apa yang menjadi perbuatan kita bagi Tuhan, itu yang menjadi penghakiman saya dan saudara. Dan kalau saudara mau lebih jelas, apa penghakimannya? Saudara, di dalam perumpamaan yang terakhir, perumpamaan tentang kambing dan domba, apa yang menjadi perbedaannya? Saudara, yang menjadi perbedaannya adalah ketika aku haus, engkau memberi aku makan. Ketika aku lapar, engkau memberi aku makanan. Ketika aku orang asing, engkau memberi aku tempat tinggal. Ketika aku sakit, engkau melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, engkau datang mengunjungi aku. Dan apapun yang engkau lakukan kepada seorang yang paling hina, engkau sudah melakukannya bagi aku. Saudara, dengarkan baik-baik kata Tuhan Yesus ini. Ketika aku lapar, engkau memberi aku apa? Makan. Ketika aku haus, engkau memberikan aku minum. Saudara, dengarkan baik-baik. Inilah yang akan membuat perbedaan bagi saya dan saudara. Pertanyaan ini adalah pertanyaan untuk kita semua. Dengarkan apa yang membuat domba ada di sebelah kanan, ya, karena Tuhan Yesus bilang, ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Saudara, dengarkan, ini yang membuat perbedaan. Apakah ini keselamatan oleh perbuatan? Tidak, saudaraku. Ini bukan keselamatan oleh perbuatan. Tapi ini adalah buah-buah roh. Karena saya dan saudara sudah mengenal Yesus, mengasihi Yesus. Yesus hidup di dalam hati saya dan saudara. Dan ketika ada orang lapar, kita kasih makan. Ketika ada orang haus, kita kasih minum. Saudara, kita yang mampu sering harus ditemplak. Harus ditemplak. Sering saya melihat, saudara, dalam keadaan COVID ini, saya melihat saya ditemplak. Mengapa? Karena saya lihat seorang gelandangan membagi-bagikan makanan kepada gelandangan yang lain.
Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita, saudara? Tuhan Yesus bilang, ini luar biasanya Tuhan Yesus. Dia nggak bilang, kalau kamu memperlakukan Jokowi seperti kamu memperlakukan saya, kamu akan selamat. Bukan, dia nggak bilang begitu. Dia bilang, kalau kamu memperlakukan orang yang paling hina ini, seperti kamu memperlakukan aku, maka saudara dengarkan saudara, maka kamu akan selamat. Dengan kata lain, saudaraku, dengan kata lain, kita harus melakukan yang terbaik kepada orang yang paling kita anggap hina. Apakah saya dan saudara lakukan itu? Ini tidak mungkin dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, saudara. Kita cenderung suka dengan orang yang dapat memberikan keuntungan bagi kita. Tapi kalau gelandangan, apa untungnya saya bersahabat dengan gelandangan? Tidak ada untungnya. Tapi Tuhan Yesus bilang, apa yang kamu lakukan kepada orang yang paling hina ini, kamu sudah melakukannya untuk aku. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita bukan Tuhan yang mencari orang-orang yang hebat. Saudara, dia punya sahabat orang-orang miskin, orang melarat, orang yang susah. Saudara, bukan Tuhan tidak mengasihi orang-orang yang hebat, tidak. Tapi ukuran kekristenan yang sejati, ukuran keagungan yang sejati, ukuran kebesaran yang sejati adalah melakukan yang terbaik untuk orang yang paling kita anggap hina dan yang paling berdosa. Tapi yang sering kali terjadi, saudara, kita kasih duduk di depan orang-orang yang terhormat, yang menurut pandangan kita orang terhormat. Baik secara rohani maupun secara duniawi. Padahal kita sudah mengenal Yesus. Yesus kita tidak pernah membedakan orang berdasarkan pangkat, kedudukan, kekayaan. Tidak pernah. Tidak pernah, saudaraku. Bagaimana kita orang Kristen membedakan orang, bahkan di gereja. Kita perlu bertobat. Saya dan saudara perlu bertobat. Saudara, dengarkan. Dengarkan. Tuhan Yesus bilang, karena ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Ketika aku orang asing, engkau memberi aku tumpangan. Ketika aku sakit, engkau melawat aku. Dan ketika aku di dalam penjara, engkau mengunjungi aku. Saudara, dengarkan baik-baik. Ya, apa yang dimaksudkan oleh Yesus? Apakah cuma secara kebetulan Yesus sebutkan hal ini bahwa kita harus berbuat baik kepada orang yang hina? Saudara, saya mau bilang, banyak orang di luar sana yang kelaparan secara fisik sekarang, betul. Yang haus secara fisik, betul. Yang sekarang karena COVID, mereka tidak punya tempat tinggal, betul. Banyak orang di sana yang butuh tumpangan, betul. Banyak orang yang tidak punya pakaian, betul. Banyak orang yang sakit, ya, bahkan semua orang sakit, betul. Banyak orang yang di dalam penjara, betul. Tapi saya mau bilang, ini bukan cuma makna secara jasmani. Lebih daripada makna jasmani, Tuhan Yesus mau bilang, ada orang yang lapar akan kebenaran, lapar akan keselamatan. Ada orang yang haus akan firman Tuhan. Ada orang yang menjadi orang asing. Saudara tahu apa artinya orang asing? Seorang asing itu artinya kalau di dalam Alkitab itu sama dengan dosa. Dosa itu adalah orang asing. Saudara, jangan diundang dosa masuk. Ya, yang diundang masuk adalah Tuhan Yesus. Ya, orang berdosa. Ada dosa jangan diundang masuk, tapi orang berdosa harus diundang, saudara. Harus diundang kepada Tuhan. Dia menunggu untuk diundang.
Dan saudara, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Apakah kita memberi pakaian? Secara rohani, apa maknanya? Telanjang menyatakan dosa juga. Saya dan saudara harus menutupi orang yang berdosa. Jangan dipermalukan, jangan dipermalukan. Kasih menutup banyak dosa. Tidak dipermalukan. Jangan ketika di gereja ada orang bikin kesalahan, maka kita umbar kesalahannya. Ya, kita bilang berdasarkan peraturan gereja, ini harus didisiplin. Saudara dengarkan, jangan lakukan itu. Ya, jangan buka aib orang lain, jangan buka aib suami, jangan buka aib istri, jangan buka aib anak maupun orang tua. Saudara jangan, kalau kita memiliki kasih, kita mau untuk tutupi, jangan permalukan orang lain. Jangan, saudara. Selanjutnya disebutkan, ketika aku sakit, apakah sakit tidak menyatakan orang itu berdosa? Karena orang sakit di dalam Alkitab menggambarkan orang yang berdosa di dalam buku Yesaya. Dari kepala sampai kaki penuh dengan dosa, penuh dengan kesakitan. Saudara, pada akhirnya orang dipenjara. Banyak orang yang sedang dipenjara oleh dosa, oleh kesusahan, oleh kecenderungan berdosa. Sekarang ini kita sedang dipenjara oleh karena COVID-19. Kita tidak bisa keluar rumah dengan bebas. Ya, dibelenggu sangat tidak enak. Begitu banyak orang yang stres, sangat tidak enak. Tapi anehnya, kita mau terus dibelenggu oleh dosa. Kita mau terus dikungkung oleh dosa. Saudara, kita butuh juru selamat. Kita butuh juru selamat. Kita butuh siapa? Kita butuh Yesus. Kita butuh Yesus. Dan kita butuh untuk menyelamatkan orang lain supaya kita selamat. Ini adalah suatu konsep yang sangat jenius dari Tuhan Yesus. Untuk supaya menyelamatkan orang, Dia mengirimkan orang yang berdosa. Ingat pelajaran yang terakhir tentang tanda Yunus. Tuhan mau menyelamatkan Yunus, tapi Tuhan suruh dia pergi menyelamatkan orang di Nineveh. Dengan menyelamatkan orang di Nineveh, ya, walaupun dia lari, Tuhan harus kirimkan badai, dan Tuhan izinkan badai. Saya harus bilang Tuhan izinkan badai terjadi, dan ketika badai terjadi, Yunus bertobat, dan waktu Yunus bertobat, ada orang yang bisa bertobat. Saudara, untuk menyelamatkan orang, saya dan saudara harus bertobat lebih dulu. Tapi kita harus mau maju untuk bekerja, walaupun kita belum sempurna. Dan ketika kita maju bekerja, saudara, kita dapat kekuatan untuk meninggalkan dosa. Begitu banyak orang tidak melakukan pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya mereka tidak mampu untuk meninggalkan dosa. Tuhan tahu kita punya masalah dengan mementingkan diri. Tuhan memberikan pekerjaan misioneris ini agar saya dan saudara melawan dosa, mementingkan diri. Penjara mementingkan diri harus dilepaskan, harus dipatahkan. Ini yang harus kita lakukan. Saudara, apa yang menjadi penghakiman itu? Apa yang menjadi penghakiman? Saya akan jawab dengan memberikan perumpamaan yang lain yang diberikan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 22. Saudara tahu persis apa perumpamaan itu. Sang Raja memberikan undangan kepada semua orang untuk datang menghadiri acara pernikahan. Namun semua orang yang diundang ke perjamuan pesta ini, semua orang yang diundang, tidak ada yang mau datang. Mereka punya banyak alasan. Mereka punya banyak alasan. Sebelum COVID-19 ini mereka punya banyak alasan. Saya tidak ada waktu. Saya harus menyekolahkan anak. Saya sementara kuliah. Saya melakukan ini dan itu. Saya tidak punya banyak waktu untuk Tuhan. Mereka semua menolak panggilan Tuhan. Tetapi akhirnya Tuhan memberikan undangan kepada semua orang. Siapa aja yang di jalan-jalan. Dan semua orang yang di jalan-jalan ini datang. Dan waktu mereka datang, semua sebelum pesta dimulai,
raja itu mulai periksa satu-satu. Dan waktu dia periksa satu-satu, kedapatan satu orang tidak memakai pakaian pesta. Saudara, yang tidak memakai pakaian pesta, akhirnya dihukum, disuruh keluar. Saudara dengarkan. Banyak orang di luar sana sedang tidak memakai pakaian pesta. Saya dan saudara harus memberikan pakaian itu kepada mereka. Mereka telanjang, mereka membutuhkan pakaian itu. Apa pakaian itu? Pakaian kebenaran Tuhan, pakaian kebenaran Kristus, melambangkan pengorbanan Yesus di kayu salib bagi saya dan saudara. Dengarkan, pakaian itu adalah pakaian kebenaran Kristus yang mati di kayu salib. Dari mana saya tahu? Mari kita buka di dalam Kejadian pasal 3. Di dalam Kejadian pasal 3 firman Tuhan mengatakan ayat 21 ya. Di dalam ayat 21 benar ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Saudara dengarkan, ya, siapa yang membuat pakaian itu? Manusia membuat pakaian. Usaha mereka yang terbaik itu seperti pakaian kotor, Alkitab bilang. Usaha saya dan saudara yang terbaik untuk kelihatan benar adalah pakaian kotor di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Siapa yang buat? Tuhan. Apa artinya? Keselamatan hanya oleh kasih karunia Tuhan kepada saya dan saudara. Tidak ada usaha yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan keselamatan itu. Tapi ketika keselamatan itu sudah menjadi bagian saya dan saudara, maka berdasarkan kasih kepada Tuhan, hati kita akan berlimpah-limpah oleh kasih kepada sesama orang yang binasa. Maka kita akan pergi bekerja dengan penuh semangat karena kita mengasihi Tuhan kita dan kita mau Dia segera datang. Maka kita mau agar sebanyak mungkin orang masuk ke dalam kerajaan surga. Ini adalah pakaian kebenaran Tuhan. Saudara dengarkan, hanya Tuhan yang bisa membuat kita bertobat dari jalan-jalan kita yang sesat. Mari saudara, ada satu ayat yang terakhir saya mau sampaikan di dalam 1 Tawarik. Mari kita lihat 1 Tawarik 18. Ini suatu cerita yang luar biasa. Ya, 2 Tawarik, bukan 1 Tawarik, 2 Tawarik yang ke-18. Cerita yang sangat luar biasa. Cerita tentang Elia. Ya, Elia yang sedang melawan musuh-musuhnya Ahab dan istrinya Isabel yang sudah membuat orang Israel murtad dari Tuhan. Maaf saya sebutkan Tawarik ya, seharusnya raja-raja. 1 Raja-Raja 18. 1 Raja-Raja 18 firman Tuhan berkata ketika Elia berdoa, saudara dengarkan doa dari Elia ini yang membuat api turun ya. Di dalam 1 Raja-Raja 18 firman Tuhan berkata di dalam ayat 37. Doanya sangat luar biasa. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Saudara dengarkan, kalau ada desakan yang kuat di dalam diri hati saya dan saudara untuk bertobat, itu adalah juga kasih karunia Tuhan. Bukan karena kita ini mau bertobat, saudara, tapi supaya saya dan saudara bertobat itu juga adalah kasih karunia Tuhan. Dengan demikian, saudara, maka tidak ada satupun yang bisa kita banggakan. Kalau kita mau supaya kita bertobat setiap hari, supaya kita jadi orang yang bijaksana, supaya kita bisa lolos dari pengadilan Tuhan, maka kita perlu selalu berserah kepada Tuhan, meminta kuasanya, supaya kita selalu diingatkan setiap kali kita
bersalah, maka kita mau kembali bertobat. Saudara, firman Tuhan mengatakan hanya Tuhan yang bisa membuat umatnya tobat kembali. Hanya Tuhan. Itu sebabnya selalu panggilan kepada saya dan saudara adalah mari datang kepada Tuhan. Karena hanya ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita akan selalu mau datang kembali kepada Tuhan dan bertobat kepada Tuhan. Pada siang hari ini, adakah satu dosa yang terus kita buat karena kita tidak mampu? Saya mau katakan saudara, jangan pernah menyerah. Tuhan tahu pergumulan yang saya dan saudara sedang hadapi. Tapi kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus percaya bahwa Dia sanggup melepaskan kita dari segala dosa-dosa kita. Kita tidak mungkin sanggup, saudara. Tapi sering kita lebih dengar apa yang dikatakan oleh setan. Sering kita lebih dengar apa yang setan bilang, kamu tidak mampu. Sudahlah berusaha, sudahlah berdoa, karena percuma kamu berdoa, Tuhan tidak dengar doa kamu. Itu salah, itu kata-kata setan. Kalau Tuhan bisa menciptakan langit dan bumi, Alkitab memperkenalkan Tuhan pertama kali sebagai Sang Pencipta. Kalau Dia hanya dengan firman-Nya menjadikan langit dan bumi, saudara, apakah mustahil bagi Tuhan untuk membuat saya dan saudara bertobat, membuat saya dan saudara meninggalkan dosa-dosa? Tidak. Tapi sering masalahnya kita tidak terlalu cukup lama untuk tinggal di hadirat-Nya. Kita berdoa sebentar, kita baca Alkitab sebentar, kita tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan, maka kita tidak akan mampu. Saudara dengarkan, Tuhan akan tolong saya dan saudara. Tuhan tidak akan mau saya dan saudara binasa, tapi kita harus bekerja sama karena kuasa memilih diberikan kepada saya dan saudara. Kalau saudara merasa tidak berdaya, tidak masalah. Bilang sama Tuhan, Tuhan saya tidak berdaya. Saya tidak bisa tinggalkan dosa ini terlalu kuat memegang saya, membelenggu saya, memenjarakan saya. Saudara, saya mau sampaikan, datang kepada Yesus. Tidak ada solusi lain. Datang kepada Yesus. Pandang salibnya, pandang pengorbanannya buat saya dan saudara. Maka Dia akan menyelamatkan kita. Ini menjadi doa dan pengharapan saya bagi semua kita siang ini. Dan juga yang menyaksikan melalui YouTube. Mari kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur bahwa pada siang hari ini, kami boleh bersama-sama lagi untuk mempelajari firman-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami bisa sekali lagi merasakan kasih karunia Tuhan. Bahwa sesungguhnya untuk bertobat, kami tidak punya kuasa bahkan untuk bertobat. Engkau tahu kami terlalu jauh jatuh. Kasihani kami Tuhan. Kami datang kepada Tuhan saat ini sebagaimana kami ada. Kami rindu untuk melakukan semua firman-Mu. Tapi Engkau tahu kami punya banyak kekurangan. Kami sering mementingkan diri, meninggikan diri, mengikuti kedagingan kami. Ampuni kami Tuhan, dan berikan kami kuasa untuk mengalahkan semua dosa-dosa ini. Berikan kami kerinduan untuk melakukan semua kehendak Tuhan, melayani sesama manusia. Tuhan, tolong kami. Kami sangat kagum dengan karakter daripada Tuhan Yesus, yang tidak membedakan orang berdasarkan status sosial, berdasarkan kedudukan, berdasarkan kekayaan. Tapi Dia mengasihi semua orang. Kami rindu untuk memiliki kasih seperti itu. Tuhan, berikan kasih-Mu di dalam hati kami. Berikanlah Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat kepada siapapun. Sekali lagi Tuhan, kami mau berdoa untuk orang-orang yang sedang menderita saat ini karena COVID-19. Baik mereka terkena dampak langsung virus ini dengan penyakit maupun melalui dampak ekonomi. Tuhan, tolong semua orang yang mampu untuk digerakkan ya Tuhan, untuk membantu. Biarlah dalam keadaan yang sulit seperti ini, kami akan menunjukkan karakter Yesus untuk menolong siapapun yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Sampai kita berjumpa lagi. Terima kasih. Sampai jumpa di hari Selasa jam 12 siang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati weekend. Bye-bye.